Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Bagaimana kabar Sobat Football United? Dimanapun berada, semoga selalu sehat-sehat sekeluarga. Oke, ada situasi yang ingin gua bahas di video kali ini. Oh ya, sebelumnya kembali gue ucapkan terima kasih banyak ya yang sudah mempercayakan Just Tip Football United. Periode pertama sudah gue tutup, terima kasih order-ordernya. Periode kedua akan gue buka kapan, nantikan ya. Tapi periode kedua ini akan menjadi periode terakhir karena tidak ada periode ketiga. Karena ya gue juga harus mengatur proses pengiriman dan lain-lain. Kapan akan dibuka, berapa lama, bagaimana dan lain-lainnya. Tunggu terus, pantengin channel Football United. Follow juga ya Instagram gue di gus_football united dan juga justip_football united. Oke, nah balik lagi nih ke skuad Manchester United. Posisi lini tengah menjadi fokus betul untuk musim depan. Manchester United semakin dekat untuk mendatangkan rekrutan pertamanya ya di posisi lini tengah tersebut. Tapi selain lini tengah, Manchester United juga butuh mendatangkan di beberapa posisi lainnya. Gue sudah pernah membahas terkait dengan posisi lini depan, di mana ada beberapa pilihan, dan juga gue secara ringan amatiran memiliki rekomendasi tersendiri yang mungkin berbeda dengan Sobat Football United, gak masalah ya, dengan apapun alasan dan juga analisanya ya. Tapi selain posisi lini depan, Manchester United juga menurut keyakinan gue butuh memperkuat posisi back kiri. Kenapa musim ini back kiri Manchester United banyak ditempati oleh Luke Shaw? Menurut gue, Luke Shaw sendiri musim ini tampil fantastik. Sangat jarang ya Luke Shaw bisa tampil penuh sebagai starter di satu musim kompetisi, dan itu dilakukan Luke Shaw musim ini. Ada berbagai pendapat, ada berbagai teori, termasuk juga yang mengaitkan Luke Shaw dengan Piala Dunia, karena mungkin ada keinginan yang besar untuk bisa tembus ke skuad Three Lions ya. Tapi sayangnya Luke Shaw tidak termasuk di pemain-pemain yang dibawa oleh Thomas Tuchel. Tapi yang jelas musim ini menurut gua Luke Shaw luar biasa. Bukan berarti bahwa dia secara stabil, tampil luar biasa setiap pertandingan, membuat assist, tidak membuat kesalahan dan lain-lain. Tapi gue melihat secara keseluruhan, dan itu pun juga gue bandingkan dengan Luke Shaw sendiri di Manchester United di musim-musim sebelumnya. Nah, untuk musim depan ada satu keraguan besar bagi Luke Shaw menurut gue ya, yaitu adalah situasi fisik dari Luke Shaw, di mana Luke Shaw kalau tampil dengan kebugaran yang bagus, ya dia punya kemampuan menurut gue. Tapi musim depan keadaannya berbeda. Ada dua hal setidaknya. Nomor satu, Luke Shaw akan bertambah usianya ya kan, dan ini juga mungkin akan ada pengaruh di keadaan fisiknya. Lalu nomor dua, jelas bagaimana Manchester United yang musim ini berlaga sekali sepekan, musim depan tidak lagi demikian. Manchester United minimal akan 2 kali sepekan bertanding di kompetisi yang diikuti ya, karena Manchester United ada Premier League, FA, Carabao, dan Champions League yang biasanya bertanding kan tentu saja di tengah pekan. Itu pun juga ditambah bukan hanya terkait dengan pertandingannya di tengah pekan saya dan juga di akhir pekan, tapi ada proses juga kan di tengah-tengah pertandingan tersebut, traveling misalnya ya, perjalanan yang harus dilakukan dan lain-lain. Ini juga yang membuat keadaan fisik, kebugaran dari pemain ini akan mengalami keadaan yang berbeda atau bahkan jauh berbeda dengan musim ini. Dan balik lagi ke situasi back kiri Manchester United, Luke Shaw, ini yang menimbulkan kekhawatiran. Di sisi lain sebenarnya Manchester United punya nama lain, yaitu adalah Patrick Dorgu. Tapi ketika gue bikin video ini belum jelas ya bagaimana proyeksi posisi untuk Patrick Dorgu musim depan. Karena Patrick Dorgu di berbagai pertandingan menuju akhir musim, atau bahkan ya setelah Michael Carrick ini masuk, lebih banyak didorong ke depan sebagai sayap serang sebelah kiri. Nah, kalau itu diteruskan untuk musim depan, maka praktis posisi back kiri murni bagi Manchester United hanya ada Luke Shaw seorang. Tyrell Malacia akan lepas di musim panas ini. Lalu Diogo Dalot dan juga Nocer Mazraoui walaupun bisa bermain di kanan dan di kiri, nampaknya proyeksi utamanya menempatkan kedua pemain ini ada di posisi kanan. Dan sekali lagi, ini menempatkan hanya Luke Shaw seorang ya untuk posisi back kiri. Dan menurut gue ini
tidak ideal kalau hanya ada satu saja. Setidaknya ada 2 pemain di tiap posisi. Setidaknya demikian. Sehingga Manchester United butuh merekrut 1 pemain lagi. Nah, itulah yang akan gue bahas di video kali ini. Ada 3 pilihan ya menurut gue yang bisa dipilih salah satunya mungkin, atau mungkin Sobat Football nanti juga punya nama lain. Tapi untuk posisi back kiri ini gue secara khusus ada kriteria, yaitu nomor 1 adalah Premier League. Gue memilih pemain yang memang punya pengalaman Premier League. Situasi Premier League dengan intensitasnya, persaingannya, keadaan fisiknya, pun juga di luar lapangan ya dengan media dan lain-lain, ini berbeda dengan keadaan di kompetisi negara lain, sehingga akan ada sebuah keuntungan besar kalau Manchester United merekrut pemain yang sudah memiliki pengalaman di Premier League. Oleh karena itulah dari 3 nama ini ketiganya pemain dari Premier League. Langsung saja ya. Nomor 1 gua melihat El Hadji Malick Diouf. Ini pemain yang menarik untuk direkrut sebagai posisi bek kiri. Pemain Senegal berusia 21 tahun, menurut gua ini memiliki karakter yang menarik. Kenapa? Dia masih muda. Luke Shaw sudah senior. Jadi ini semacam kayak saling melengkapi. El Hadji Malick Diouf sendiri yang masih memperkuat West Ham United, dan kita tahu West Ham ini sudah terdegradasi. Menurut gua sebenarnya punya potensi yang bagus untuk menempati posisi bek kiri. Ada beberapa catatan yang gua dapatkan dari WhoScore ya terkait dengan kekuatan dari El Hadji Malick Diouf, yaitu adalah duelnya, crossingnya, key passesnya, dan juga dribblingnya. Dan kelemahannya ada pada memegang bola, artinya menahan bola, tackling, dan juga passing. Dimana menurut gua kelemahan ini masih bisa diperbaiki. El Hadji Malick Diouf sendiri juga tentu saja sudah memiliki pengalaman ya bermain di West Ham United, walaupun baru musim ini saja. Pemain yang berusia 21 tahun ini memiliki kontrak sebenarnya masih cukup lama, masih 4 tahun lagi, dengan valuasi di market itu ada di angka 29 juta euro. Tapi fakta degradasinya West Ham menurut gue bisa saja merubah situasi, terutama valuasi ya terhadap El Hadji Malick Diouf. Itu nama pertama. Nama kedua yaitu adalah pemain Brighton asal Turki, Ferdi Kadioglu. Ferdi Kadioglu beberapa kesempatan ataupun tahun yang lalu sempat dikaitkan dengan Manchester United. Pemain Brighton ini berusia 26 tahun, memiliki kontrak sampai dengan 2028. Jadi masih 2 tahun lagi, dan tentu saja sudah memiliki pengalaman di Premier League ya selama 1,5 musim lalu musim penuh, dan sebelumnya setengah musim dia bermain di Brighton. Dan menurut gue ini sudah cukup ya untuk pemain ini. Dan catatan yang dimiliki oleh Ferdi Kadioglu, ada kelemahan yang besar, yaitu adalah finishing. Dimana menurut gue finishing ini bukan sebagai atribut utama bek kiri, walaupun kalau memiliki tentu saja bagus ya, tapi bukan atribut utama. Atribut lain yang merupakan kekuatan dari Kadioglu ada pada passing, crossing, menahan bola, dan juga kontribusi defensif. Dan ketika Ferdi Kadioglu ini bermain ketika menghadapi Manchester United misalnya ya di pertandingan terakhir, gue pikir dia mengawal sisi kiri dari Brighton dengan cukup baik, di mana pada saat itu sayap kanan dari Manchester United amat mengalami kesulitan betul itu untuk bisa menembus pertahanan dari Brighton yang dikawal oleh Ferdi Kadioglu. Dia pun juga cukup aktif dalam membantu serangan dari Brighton, dan menurut gue Ferdi Kadioglu ini merupakan salah satu opsi yang menarik. Pemain ini valuasinya ada di angka 31 juta euro. Masih tergolong tinggi ya. Lalu, nama terakhir atau nama ketiga adalah Adrien Truffert. Pemain Prancis berusia 24 tahun ini bermain di Bournemouth dan sudah menjalani musim penuh pertamanya di Premier League musim ini ya. Setelah sebelumnya dia ini bermain di Ligue A di Stade Rennais. Dia menjalani musim yang bagus menurut gua. Mencetak 1 gol dan 5 assist di musim pertamanya di Premier League. Catatan yang cukup oke sebenarnya. Pemain ini memiliki berbagai catatan ya. Gua coba cari di WhoScore, tidak ada kelemahan yang terlalu menonjol, tapi ada kekuatan yaitu berupa interception, tackling, dan juga menahan bola. Dan ini menurut gua merupakan
lebih ke atribut-atribut bertahan ya. Artinya dia punya kemampuan defensif yang bagus. Walaupun demikian, gaya permainan dari Adrian Truffert ya, ini lebih ke umpan-umpan pendek. Dia suka untuk melakukan tackling serta crossing serta berani melakukan dribbling. Hal yang juga menurut gua menarik. Nah, Truffert sendiri ini memiliki valuasi di angka 23 juta euro. Dan kita tahu Bournemouth ya ada pergantian manajer ya, dan masih belum diketahui siapa akan mengisi pos tersebut, apakah memang punya rencana juga dengan Adrian Truffert. Tapi 3 nama ini menurut gue adalah nama yang menarik untuk Manchester United. Memiliki potensi-potensinya tersendiri dengan kekuatan dan juga kekurangan yang menurut gue ya, dari rata-rata 3 pemain ini bisa banget nih untuk ditingkatkan di Manchester United. Dan ya mungkin musim depan Luke Shaw masih akan banyak menurut gue terlibat bersama dengan skuad utama Manchester United. Tapi 3 pemain ini juga memiliki semacam kayak atribut yang menarik, terutama kalau kita berbicara terkait dengan potensi selanjutnya dari ketiga pemain ini, misalnya di Manchester United, yang mungkin akan membuat situasi yang berat ataupun menantang, yaitu adalah valuasi dari ketiganya, di mana rata-rata angkanya di atas 20 juta euro, bahkan ada yang sampai mencapai angka 30 juta euro. Karena menurut gua sektor bek kiri ini bukan jadi prioritas secara besar-besaran musim ini, sehingga mungkin alokasi budgetnya juga tidak besar-besar. Nah, dari 3 nama ini menurut gua yang paling menarik yaitu adalah Adrian Truffert. Bagaimana dia datang dari Liga A, dia bisa beradaptasi dengan bagus menurut gue di musim pertamanya di Bournemouth di Premier League. Dan menurut gue dia punya potensi untuk naik kelas nih dari Bournemouth ke Manchester United. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.